Sobat Komas, perkenalkan nama aku Syifa Afrila Yunitasari, biasa dipanggil Syifa, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas F, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, ini dia jawaban aku mulai dengan masak-masak yang simpel. Kayak contohnya ini, udah ketebak dong apa? Ya, nasi goreng pakai Royco, pakai bumbu nasi goreng instan dan lada hitam. Jangan lupa pakai tambahan sosis. Nah, ini dia kegiatan favorit aku buat ngisi waktu luang, yaitu melukis. Kalau enggak, ya menggambar. Simple aja, cuma di sketchbook, terus pakai watercolor. Terus udah deh. Ya, ini salah satu mainan favorit aku. Namanya Gaisan, baru umur 1 tahun. Kenapa bisa aku bilang dia mainan? Karena gemes banget kayak boneka. Sebenarnya tingkah dia tuh banyak. Apalagi kalau jalan. Jatuh mulu. Wah, asli sih ini. Kalau aku baca novel tuh harus luangin waktu sebanyak mungkin karena bakal fokus banget buat bacanya. Kalau ceritanya menarik, kalau nggak menarik, ya aku langsung tinggalin. Sebetulnya ini kegiatan sangat amat bisa untuk aku melupakan kayak gadget, televisi gitu-gitu. Wow, tentu saja aku tidak melupakan tugas kewajibanku ini sebagai mahasiswi. Semangat untuk diriku. Oh iya, yang satu ini namanya Miko, kucing saudaraku. Lucu kan walau sudah tua? Ini nih, kalau mager keluar rumah, jadi olahraga di dalam rumah, cuma treadmillan aja, sambil dengerin musik sih enak banget. Nah, kalau lagi mood keluar rumah, ya aku sepedaan aja. Kalau yang sekarang ini sih aku lagi sepedanya sendirian, karena masih pagi banget, ini jam 6 pagi, masih pada bobo. Bobo ganteng, bobo cantik, bobo keren. Kalau aku sih main olahraga sepeda, ya cuma ngelilingin sekitaran rumah aja sih. Soalnya ini udaranya segar banget jujur, masih sepi pula, enak banget. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.
aku lagi di kampus ini bareng teman-teman aku. Halo. Halo. Saya bukan temennya. Iya, makasih. Halo guys. Halo Kak. Halo. Oh, ini video. Halo. Duh, mau kemana sih ini? Skincare dulu deh pokoknya. Oh iya, sebetulnya di day 3 sama day 4 ini sama ya kegiatan aku. Kayak pasti diawali dengan skincare, mandi juga jangan lupa ya. Next ini aku lagi makeup. Makeupnya ya tipis-tipis aja. Jangan lupa untuk makan dan minum. Yap, mau kemana lagi kalau bukan ke kampus? Ya diawali dengan main bareng teman. Ini juga sambil nunggu jam kuliah pertama. Oh iya, hampir lupa sebenarnya nugas dulu nih. Sempetin sebelum masuk kelas jam pertama ini. Wow, ternyata aku main lagi. Karena memang untuk melupakan dari gadget adalah dengan main bareng teman, sambil bercanda-bercanda imut dan ngobrol, dan masih banyak lagi. Ini nugas lagi loh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Nah, kamu kan lagi di challenge 5 hari puasa sosial media. Nah, aku ada sedikit pertanyaan nih buat kamu. Pertanyaan pertama ya. Seberapa sulit sih kamu untuk melepaskan diri dari televisi, video games, TV streaming, media sosial, dan nonton film dari berbagai platform? Oke, aku menjawab, buat aku pribadi sih nggak begitu sulit ya. Kenapa aku jawab nggak begitu sulit? Karena aku sebelumnya, di hari pertama tepatnya, itu aku udah hide atau sembunyiin aplikasi yang ada di handphone aku. Tapi aplikasi yang aku hide itu aplikasi yang berbau hiburan, bukan yang untuk pendukung kuliah. Kalau buat televisi sih jarang ya. Kalau aku juga nonton TV lokal gitu, channel lokal maksudnya. Terus kalau buat video game apalagi? Aku udah lama gak main game. Pertanyaan kedua, aktivitas pengganti apa sih yang kamu lakukan nih dari hari ke hari untuk mengisi kekosongan selama puasa sosmed? Oke, aktivitas penggantinya itu aku jadi lebih niat untuk masak yang kecil-kecil aja gitu. Kayak contohnya nasi goreng. Terus ada lagi biasa iseng gambar sama melukis, olahraga itu juga nggak sering kayak. Dan tidak lupa untuk nugas, tapi aku sambil mendengarkan musik supaya tidak suntuk. Dan ada rapat dari organisasi. Kegiatan penggantinya lagi itu
seperti biasa sih, membantu membersihkan rumah. Aku hampir lupa, aku ada satu kegiatan lagi, yaitu aku membaca novel. Nggak banyak sih novelnya, itu belum aku selesain dari lumayan sih, udah dari lama banget, dan akhirnya ada waktu buat aku sempetin baca novel. Pertanyaan ketiga, apa sih efek kamu puasa sosmed terhadap kebiasaan kamu sehari-hari? Jujur li, terasa saat aku makan, aku lebih fokus sama makanan yang aku makan. Jadi tuh sebelumnya aku kayak sambil nonton film atau nonton YouTube, kan jadi nggak fokus ya sama makanannya, jadi lama gitu makannya. Next, saat nugas, pernah ya kayak ke distract gitu kan sama aplikasi sosmed, kayak manggil gitu, mainin gue dong, buka aplikasi gue, buka, kayak ada hasutan-hasutan gitu. Terus pernah juga saat kelas online aku ke distract sama aplikasi sosmed itu, jadi nggak terlalu mendengarkan itu tentang materi kuliahnya. Oke, next, pertanyaan keempat, apa kamu menemukan produktivitas baru nih selama kamu menjalankan proses puasa sosmed? Oke, jawaban dari aku itu tidak menemukan produktivitas baru, karena kegiatan-kegiatan yang aku ceritakan sebelumnya itu kegiatan aku kayak biasanya gitu buat ngisi-ngisi waktu luang. Pertanyaan kelima, selama kamu puasa sosmed tuh interaksi kamu di rumah sama keluarga tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya, apakah ada perubahan gitu dari mulai percakapan, durasinya, atau topik pembicaraannya semakin lamakah atau biasa aja? Interaksi sama orang di rumah, yaitu keluarga, nggak ada yang berubah ya selama aku puasa sosmed, itu biasa aja. Ini ceritanya aku gambar sketsa keluarga aku aja. Jadi menurut aku nggak terlalu banyak berubah sih, lebih ke random. Kayak misalnya lagi pembicaraannya serius, terus tiba-tiba jadi bercanda kayak gitu. Udah. Oke, pertanyaan keenam ya. Jika nih kamu tidak bisa menyelesaikan eksperimen sosial puasa sosmed, seberapa sulit sih atau mudah kamu dalam mengambil keputusan tersebut? Menurut aku tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah juga ya untuk menghindari dari sosial media atau televisi atau menonton film, selagi aku fokus sama kegiatan keseharian aku. Nah, terus apakah kamu merasa ada kegagalan seperti tidak mampu menyelesaikan puasa sosmed? Aku merasa tidak gagal karena selama 4 hari itu aku mencoba semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk tidak kecanduan dengan aplikasi sosmed, dengan TV, nonton film. Dalam bermain sosmed itu ada plus minusnya. Nilai minusnya dari bersosial media menurut aku itu jadi pastinya kecanduan dalam menggunakan sosial media. Terus juga kalau disuruh sama orang tua jadi entar-entaran. Saat nugas dan saat kelas online jadi merasa ke-distract dengan aplikasi sosial media gitu. Terus jadi nunda-nunda, jadi nunda tugas juga. Nah, dampak positifnya kita jadi bisa mendapatkan informasi berita terkini, cari-cari loker, lowongan pekerjaan, layout online, ada juga info pendaftaran sekolah, kuliah. Apalagi juga kan banyak aplikasi buat mendengarkan musik, nonton film, baca komik, dan lain-lain. Nah, adapun dampak baiknya buat diri aku setelah puasa sosmed selama 4 hari, aku jadi tidak terlalu sering membuka aplikasi sosmed yang membuat aku candu. Sekian dulu video dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. See you. Piu.